Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MAN 20 Jakarta ingin mempresentasikan tentang ASB, Ayo Siaga Bencana, dengan tema Rumah di Dekat Gunung Merapi. Nah, perkenalkan, nama saya Novita Prasetya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya nggak sendiri, saya punya partner untuk temenin saya presentasi. Untuk Siva, dipersilakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Foja dari kelas MIPA 2, MAN 22 Jakarta. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa aja sih yang sudah digambar hal ini. Gambarnya saya bikin Dena di sebuah rumah di dekat Gunung Merapi yang mengakibatkan gempa bumi vulkanik. Nih, saya kasih tahu ya gambarnya. Sini tuh ada kamar mandi, kayak sebuah kamar mandi gitu ya. Kamar mandinya itu di sebelah kanan. Deket di bawah kamar mandi itu ada ruang tidur. Ruang tidur, kelihatan nggak sih? Ruang tidur, yaitu di bawahnya ruang tidur itu ruang tamu. Sampingnya ruang tamu itu ada ruang tidur utama. Di bawahnya ruang tamu ini ada teras, yaitu kayak padi-padi gitu ya, lingkungan gitu. Setelah itu, habis itu di sini, habis di ruang tamu utara yaitu dapur. Atasnya ini dapur ya. Dapur sangat lega banget. Lalu di sini itu kayak sebuah sungai-sungai gitu loh. Pasti kalian tahu kan, sungai lagi banjir gitu. Ini ya gambarnya. Mungkin ini karena kurang jelas kali ya, gambarnya kayak begini. Pasti kalian tahu kan, sungai lagi banjir itu gimana gambarnya. Baik, saya kembalikan lagi ke Novi. Terima kasih untuk Siva. Sekarang saya akan memberikan contoh gambar gunungnya. Gambar gunungnya seperti ini. Nah, jadi di sini itu ada danau. Nah, yang bebatuan ini adalah kayak batu kerikil gitu yang bikin sumbat, yang bikin tersumbat. Nah, di bawahnya ini tuh ada magma yang akan mengakibatkan gempa vulkanik. Nah, di sini itu ada perekam gempanya gitu. Jadi ini adalah contoh gambar gempa vulkanik gunung api. Nah, saya akan memberikan tips dan trik apa aja sih yang bakal kita lakukan saat mengalami bencana gempa ini. Nah, saya akan memberikan tips dan triknya. Yang pertama itu menata perabotan dengan baik. Nah, buat kita bisa menata rumah itu sehingga lebih aman jika terjadi gempa. Nah, misalnya itu kayak dengan menaruh benda-benda yang rawan pecah di bagian bawah dan menjauhkan pajangan berat. Tujuannya itu tuh agar benda-benda tersebut tidak menjatuhi penghuni rumah ketika gempa terjadi saat berlindung. Nah, yang kedua itu siapkan tas siaga bencana atau kotak P3K. Nah, siapkan tas siaga bencana ini yang berisi perlengkapan darurat seperti makanan, pakaian, dan yang lain-lain yang mungkin akan dibutuhkan selama setidaknya 3 hari hingga bantuan datang. Nah, yang ketiga itu adalah kenali tempat berlindung. Identifikasi tempat mana saja sih di setiap ruangan yang aman untuk digunakan sebagai tempat berlindung saat gempa terjadi. Nah, yang keempat adalah melakukan simulasi untuk menghadapi bencana. Tidak ada salahnya melakukan simulasi evakuasi sederhana ini di rumah, melalui mulai dari cara berlindung di dalam rumah, melakukan evakuasi keluar ruangan, hingga belajar melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kelima, menyimpan daftar nomor-nomor penting. Nah, ini sangat penting banget. Kalian harus catat nomor-nomor penting seperti rumah sakit, ambulans, polisi, pemadam kebakaran, atau instansi pemerintah. Nah, aku akan tambahkan tentang cara melindungi diri dari gempa. Yang pertama itu adalah mencari tempat yang aman jika terjadi gempa. Cobalah untuk menunduk, berlindung, dan bertahan hingga guncangan berhenti. Ambil posisi jongkok atau tengkurap, lindungi kepala dan leher dengan tangan.
Secara perlahan, merangkaklah ke arah furnitur yang kokoh seperti meja dan berlindunglah di bawahnya. Yang kedua, memberikan kabar ke orang yang bisa diandalkan. Jadi kalau misalkan kalian ada mengalami bencana ini, kalian bisa hubungi atau dibilang memberi kabar kepada orang yang menurut kalian bisa diandalkan. Ya, nomor 3 itu menjauhi bangunan dan cari tempat terbuka. Lalu yang terakhir adalah menentukan titik pertemuan. Jika perlu, tentukan tempat di mana sekeluarga dapat bertemu setelah menyelamatkan diri. Hal ini berguna banget jika anggota keluarga sedang tidak berada di tempat yang sama atau terpisah saat gempa. Nah, segitu aja presentasi dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wali taufiq wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.